Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, Kamis ini Kamis yang pertama pembahasan kita seputar masalah tanda-tanda kiamat. Apakah mungkin Rasulullah menghabarkan tentang tanda kiamat? Maka jawabannya secara ringkas, sangat mungkin seperti yang dikatakan Hudzaifah. Laqad khatabana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah khutbah di hadapan kami. Khutbatan ma taraka fiha syai'an illa qiyamis sa'ah illa dzakarahu. Beliau khutbah di hadapan kami, satu khutbah yang menceritakan segala kejadian sampai hari kiamat kecuali telah disebutkan. Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Yang ingat, ya ingat. Yang tidak tahu, ya tidak tahu. In kuntu la ara syai'a qad nasituhu. Saya melihat kejadian yang kemudian aku lupa. Fa'arifuhu kama ya'rifu ar-rajulu ar-rajula idza ghaba anhu fara'ahu fa'arafahu. Saya mengenali tanda kiamat
yang sudah pernah terjadi, seperti seorang mengenali temannya ketika lama berpisah tidak ketemu. Artinya, salah satu tanda kiamat yang diceritakan Rasul itu sudah pernah terjadi di zaman Hudzaifah. Artinya, enggak meleset. Tanda kiamat dibagi menjadi 3. Sughra, kecil, yang sudah banyak terjadi. Nanti kita akan ceritakan secara runut. Wusta, sedang, sebagian sudah terjadi dan sebagian besar sedang terjadi. Dan kubra, belum ada yang terjadi. Tidak kita menemukan bukti jelas, dalil yang akurat, riwayat yang bermanfaat, tertibnya kejadian tanda-tanda kiamat, kecuali beberapa contoh. Islamnya Eropa yang akan masuk Islam kembali, itu terjadi sebelum terjadinya perang besar Muslim lawan Yahudi, yang dikatakan dalam hadis Rasulullah, riwayat Muslim dan yang lainnya, la taqumus sa'atu hatta yuqatil al-muslimun al-yahuda fayaqtuluhumul muslimun hatta yakula as-sajar wal hajar ya muslim ya Abdullah hadha yahudiyun wara'i faqtulhu illa al-qarghat fa innahu min syajaril yahud. Tidaklah akan tegak hari kiamat sebelum orang-orang Islam memerangi Yahudi dan membunuhi semua, sampai bebatuan pohonan mengatakan, wahai Muslim, wahai Abdullah, ini Yahudi belakang saya, bunuhlah kecuali pohon korgot, karena itu pohonnya Yahudi. Kemudian terjadi kehancuran dan kerusakan kembali, maka turunlah Imam Mahdi. Setelah itu disusul Dajjal, kemudian disusul Isa, dan kebanyakan ulama mengatakan antara Mahdi, Dajjal, Isa sangat berdekatan keluarnya, satu zaman. Kemudian setelah itu disusul tanda-tanda lain, Ya'jud, Ma'jud, keluarnya juga hampir berdekatan karena Isa masih hidup. Lalu setelah itu Isa meninggal, disolatkan oleh kaum muslimin. Nah, kondisi rusak kembali. Jadi naik turun kehancuran dunia itu menjelang kiamat sangat dahsyat. Zaman Imam Mahdi, kemahripah loh Jinawi tentrem totora harjo, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Zaman Isa juga begitu, saking makmurnya, subur, sampai delima satu dimakan 10 orang gak habis. Nanti kalau sudah cerita Isa nyampe insyaallah pas Ramadan, mudah-mudahan. Gimana Mas? Ramadan.
Betah ngaji nggak nih? Oke. Hadirin sekalian, sekarang kita runut tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi. Yang paling pertama kali adalah bi'satun Nabi, diutusnya Nabi Muhammad. Kenapa hadirin sekalian diutusnya Nabi Muhammad menjadi tanda-tanda kiamat? Karena berdasarkan hadis Rasul dari Sahal bin Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ana was-sa'ah kahataini. Saya diutus zaman saya dengan kiamat seperti dua jari ini. Dalam riwayat Muslim, Rasul berisyarat syababah wal wusta. Sababah itu ini. Kenapa dikatakan sababah? Yang juga disebut dengan isyarah dari kalimat sabba yasubbu, yang artinya mencaci. Biasanya kalau marah-marah nunjuknya pakai apa? Ini. Buat marahi orang ini. Itu. Nggak usah senang gitu kan? Itu. Sababah wal wusta. Begitu juga hadis Anas bin Malik yang telah dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Bu'istu ana was-sa'ah kahataini. Saya diutus zaman saya dengan kiamat seperti jari ini. Qala wa dhamma as-sababah wal wusta. Begini diginikan. Sangat dekat. Dari sini ulama menyimpulkan diutusnya Rasulullah menjadi tanda kiamat. Karena jarak kiamat kalau begini masih jauh. Umpamanya kalau Rasulullah, saya diutus zaman saya antara kiamat, nah gini, masih ada sela-sela nih, jauh. Nah, tapi ini kampanye, gitu kan gitu. Tapi begini, dekat. Nah, antum kalau belajar begini jadi tahu nanti tanda kiamat ini sudah di mana gitu. Antum sibuk dunia, sibuk kertas, sibuk melalaikan ta'lim, nggak ngerti sekarang kita ini sudah di mana. Gitu. Dan sikap kita harus ngapain gitu kan? Makanya hadirin sekalian, orang yang paling paham realitas umat, paling bisa menghadapi realitas kondisi adalah ahli sunnah, orang yang paham sunnah, karena dia tahu zaman sekarang di mana dan solusinya menghadapi bagaimana. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Salim Al-Hilali dalam kitab Limadha Ikhtartul Manhaj Salafi, Rasul menceritakan keadaan zaman saking jelasnya, seperti menceritakan kalimat jelas huruf per huruf. Gak ada yang kabur sedikit pun. Udah habis ya mas. Ini apa ini mas? Aqua poligami ini mas. Dalam hadis Abu Jubair marfu'an, Rasulullah mengatakan, bu'istu fi nasmis sa'ah, saya diutus oleh Allah di ujung tanduk kiamat. Jadi pucuk udah mulai masuk. Fi nasem itu kalau kita ibarat jalan itu mulai awalnya, startnya.
Dengan demikian, para ulama menyimpulkan seperti Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umulil Akhirah mengatakan tanda kiamat yang pertama kali adalah diutusnya Nabi di akhir zaman, karena setelah itu tidak ada Nabi lagi. Apalagi hadirin sekalian, Rasulullah SAW mengatakan, sayakunu fi ummati 30 dajjalun, akan keluar dari umatku ini 30 dajjal, kulluhum yadda'i annahu nabiyyun, semuanya mengklaim dirinya nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Dengan demikian berakhirnya nubuwah, berakhirnya risalah, dan tidak ada nabi setelah Muhammad. Peluang besar setelah itu kiamat sangat terbuka lebar. Apalagi kalau seandainya masih ada peluang ada nabi lagi, kita nunggu risalah berikutnya. Nabi Musa nunggu risalahnya Nabi Isa, Nabi Isa nunggu risalahnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad nunggu risalah siapa? Kiamat. Dengan demikian, kalau ada orang yang mengklaim adanya Nabi setelah Nabi Muhammad, maka hal ini dirontokkan hujahnya oleh Allah lewat surat Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad bapak dari laki-laki di antara kalian, akan tetapi utusan Allah dan khatam. Tidak ada yang mengingkari ayat ini sebagai dalil khatamun nubuwah, pemungkas para nabi, kecuali Ahmadiyah yang menafsiri khatam artinya cincin. Sehingga Nabi Muhammad itu bukan penutup, tapi cincin para nabi, penghias para nabi. Tapi tidak tertutup kemungkinan adanya nabi setelah dia, karena cincin. Tapi nabi-nabi yang muncul setelahnya jelas Nabi Muhammad masih tetap yang terbaik. Jadi di antara nabi yang paling terbaik, penghias, khatam, ya, paling mulia, paling hebat adalah Nabi Muhammad. Ini jelas tafsir sesat, takwil batil, itu yang dikatakan oleh para ulama takwil madmum, yang tercela. Selanjutnya, tanda kiamat yang kecil yang sudah terjadi berikutnya. Mautun Nabi, wafatnya Rasulullah. Hal ini terungkap, kematian Rasulullah menjadi tanda-tanda kiamat dari sabda Rasulullah SAW yang telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dari Auf ibnu Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, u'dud sittan baina yaday sa'ah. Hitung kalau sudah terjadi 6 tanda kiamat, 6 tanda kiamat, maka itu adalah tanda-tanda kiamat sughra. Beliau mengatakan mauti, yang pertama adalah matiku. Dengan demikian kematian Rasulullah menjadi tanda kiamat di antara beberapa tanda kiamat yang kecil. Hadirin sekalian, dari sisi mana wafatnya Rasulullah sebagai tanda kiamat? Ikhwan, tidak ada yang mengingkari
bahwa semua manusia akan mengalami kematian. Namun hal ini bisa muncul syubhat di kalangan sahabat, sehingga ketika Rasulullah mati, Umar bin Khattab radhiyallahu an mengingkarinya. Bahkan di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra karangan Ibnu Sa'ad, beliau menceritakan tentang pengingkaran Umar bin Khattab, berkeliling membawa pedang sambil mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad mati, aku akan penggal lehernya. Kemudian setelah itu Abu Bakar radhiyallahu an yang paham dan tahu kullu nafsin dha'iqatul maut, yang mungkin ayat ini pada saat itu saking gaulonya tidak diingat oleh Umar bin Khattab. Sambil ketika itu beliau membacakan, afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum, apakah kalau Muhammad mati atau terbunuh di medan perang, kau balik murtad meninggalkan agamanya? Pada saat setelah Abu Bakar khutbah, maka Umar lemes mendengarkan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Abu Bakar bahwa Muhammad adalah mati. Apalagi dengan tegas beliau mengatakan, man kana ya'budu rabba Muhammadin fa innahu hayyun la yamut, wa man kana ya'budu Muhammadan fa innahu yamut. Barang siapa yang menyembah Tuhannya Muhammad, dia hidup tidak pernah mati, dan barang siapa yang menyembah Muhammad, dia telah mati. Setelah itu lemes, pedangnya diletakkan, menangis seperti nangisnya orang yang ditinggalkan kekasihnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu sebetulnya sudah diisyaratkan oleh Allah di dalam firman-Nya, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Pada saat itu sahabat yang mendengarkan ayat ini dilantunkan pada gembira, sukaria, kecuali Abdullah ibnu Abbas. Pada saat itu menangis. Dan juga diisyaratkan oleh khutbah Rasulullah. Rasulullah berkhutbah pada waktu haji wada, sesungguhnya ada seorang hamba yang disuruh memilih kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, yang akhirnya memilih kebaikan akhirat. Dia memilih apa yang di sisi Allah. Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menangis terseduh-seduh. Ditanya oleh sahabat, teman-teman sekitarnya, wahai Abu Bakar, apa yang membuat kamu menangis? Bagaimana tidak menangis? Kamu tahu enggak siapa yang dimaksudkan hamba yang disuruh memilih antara dunia dengan akhirat? Yang di sisi Allah, dia memilih di sisi Allah, dialah Rasulullah. Kalau sudah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, tugas risalah selesai. Apalagi yang harus dikerjakan oleh Rasulullah kalau tidak memilih apa yang di sisi Allah? Maka pada saat meninggal dunia, tangisan menyelimuti Madinah. Madinah menjadi gelap, Madinah menjadi dirundung duka, sebagaimana yang telah dikisahkan oleh Anas bin Malik, sahabat mulia terdekat Rasulullah yang telah mengabdi 10 tahun sampai wafat menjadi khadim pembantunya. Dari mulai sejak hijrah disuguhkan kepada ibunya, datang ya Rasulullah, semua sahabat memberikan sesuatu pemberian, kenang-kenangan untukmu. Aku tidak memiliki apa-apa, tapi saya punya anak, Anas bin Malik, gunakan ya Rasulullah sebagai pelayananmu. Sejak dia datang di Madinah hijrah sampai wafat, dia setia menjadi pelayannya dan mengatakan, saya menjadi pelayan Rasulullah 10 tahun, tidak pernah mendengar kalimat sama sekali, kenapa kamu mengerjakan ini?
Kenapa kamu tidak pernah mengerjakan ini? Apa kisah seorang sahabat mulia yang telah didoakan Rasulullah SAW panjang umur, banyak rizki, banyak anak, sampai wafat punya anak cucu kurang lebih 100, harta kekayaan melimpah ruah. Anas bin Malik mengatakan, lamma kana al-yawmul ladzi dakhala fi Rasulullahil Madinah, pada saat Rasulullah masuk ke Madinah, adha'a minha kulla syai', Madinah menjadi bercahaya. Di seluruh lorong-lorong Madinah bercahaya dengan wahyu, dengan dakwah. Falamma kana al-yawmul ladzi mata fi, ketika Rasulullah wafat, azlama minha kulla syai', Madinah menjadi gelap. Wa ma nafatna an Rasulillahil aidi, sampai ketika kita melepas Rasulullah ke kuburan jasadnya, hati kita masih mengingkari Rasul belum wafat. Allahu Akbar. Apakah mereka ingin mengkultuskan jasadnya? Apakah dia ingin mengenang peninggalan-peninggalan jasadiahnya? Tidak. Seperti yang dikatakan Ibnu Hajar, yuridu annahum wajaduha taghayyarat amma ahaduhu fi hayatihi minal ulfah was-safa war-riqqah li fuqdani ma kana yamudduhu min at-ta'limi wa ta'dib. Yang dimaksudkan oleh Anas ingin mengungkapkan kehidupan berubah yang dulunya damai, bercahaya, penuh dengan kesejahteraan, keadilan, karena dilimutin oleh pendidikan dan adab Rasulullah. Setiap hari taklim selalu dialirkan deras oleh Rasulullah, adab-adab diajarkan oleh Rasulullah. Madinah dicahayai oleh cahaya sinar wahyu. Kemudian setelah itu putus, Madinah menjadi gelap. Bagaimana tidak? Coba bayangkan hadirin sekalian, jangankan kematian manusia besar, maksum, membawa kedamaian, kesejahteraan, keadilan, dan cahaya untuk alam semesta. Matinya ulama aja membuat sedih semua orang sekitarnya. Itulah kematian Rasulullah. Itulah yang dia sebut tanda-tanda kiamat. Dan beliau sudah kembali kepada yang maha kuasa, yang memiliki alam semesta, yang mengatur alam semesta. Kembali kekasih mulia Ar-Rafiqul A'la. Tinggal sekarang, mau enggak kita melanjutkan misi-misinya, sunnah-sunnahnya, dan juga apa-apa yang menjadi petuah-petuah baiknya. Hadirin sekalian, bimbingan hidup Rasulullah sudah terputus. Sentuhan kasih sayang hidup sudah hilang. Perhatian, senyum simpul yang dilempar di setiap penjuru Madinah bersama sahabat sudah tiada. Yang ada hanyalah sunnahnya, yang ada hanyalah peninggalannya, dan yang paling berhak untuk mewarisinya adalah al-ulama'u warasatul anbiya. Siapa yang tidak kangen, siapa yang tidak menangis, siapa yang tidak galau di saat-saat senang, di saat-saat bahagia berkumpul bersama Rasulullah, saat-saat indah, saat-saat damai, seharian dibimbing wahyu, salah pun diluruskan oleh Rasulullah, kurang pun ditambahi oleh Rasulullah. Ada orang yang sekarang kendor pun disemangati oleh Rasulullah. Pembimbing utama, pendidik paling ulung, orang yang memberikan tarbiyah yang paling sempurna, sehingga lulusan-lulusan sekolahannya pun tidak ada yang gagal. Keluarlah manusia-manusia sempurna dan paripurna, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan masih banyak ribuan sahabat yang menjadi mercusuar dan menjadi pendamai, menjadi penyebar kesejahteraan dan keadilan ke seluruh dunia. Itulah sahabat ridwanullahi alaihi yang digambarkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabir rasul.
Jika di antara kalian ingin menjadikan seorang sebagai suri tauladan, jadikan itu Rasulullah sebagai sahabat Rasul sebagai suri tauladan. Fa innahum abarrul ummati quluban, karena mereka orang yang paling baik hatinya, wa a'makuha ilman, orang yang paling dalam ilmunya, wa aqalluha takallufan, yang paling sedikit penyimpangannya, wa ahsanuha halan, yang paling baik kondisi zamannya. Qaumun ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabihi, kaum yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat nabinya, wali iqamati dinihi, dan menegakkan agamanya. Sehingga berbahagialah orang yang bisa mengikuti sunnah dan pemahaman Rasul dan sahabatnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, bukan orang-orang yang melawannya, melecehkannya, menghujatnya, apalagi mengatakan sepeninggal Rasulullah hampir semua sahabat murtad. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hadirin sekalian, Abu Amr mengatakan khusus tentang sahabat Abu Hurairah. Tentang Abu Hurairah ini, Imam Bukhari, penebar sunnah, penjaga, pemelihara, pelestari peninggalan Rasulullah. Siapa yang berbicara miring terhadap Imam Bukhari, maka akulah musuhnya, dan aku kutuk 1000 kutukan. Hadirin sekalian, kenapa sahabat bersedih? Kesedihan sahabat bukan karena kerinduan terhadap gantengnya Rasulullah. Kesedihan sahabat bukan karena harta yang dimiliki oleh Rasulullah. Kesedihan sahabat diungkapkan oleh Ummu Aiman radhiyallahu anha ketika datang Umar sama Abu Bakar ke rumahnya. Setelah pasca wafatnya Rasulullah beberapa hari, setelah dia datang berdua menemui Ummu Aiman menangis. Faqala laha, kemudian Abu Bakar Umar menanyakan, "Ma yubkiki?" Apa yang membuat kamu menangis? "Ma indallahi khairun li Rasulillah." Apa yang di sisi Allah itu lebih baik buat Rasulullah. Artinya meninggal Rasulullah sudah pas, sudah tepat, sudah lebih baik. Faqalat, "Ma abki alla akuna a'lam anna ma indallahi khairun li Rasulih sallallahu alaihi wasallam." Aku menangis bukan karena saya enggak tahu di sisi Allah itu lebih baik buat Nabi Muhammad Rasulullah SAW, walakinni abki annal wahya qad inqata'a minas sama'. Yang aku tangisi adalah putusnya wahyu dari langit. Pendidikan habis, tarbiyah putus, cahaya langit sudah menghentikan wahyunya, sehingga pada saat itulah yang membuat Ummu Aiman menangis. Akhirnya Abu Bakar pun menangis, Umar pun menangis, dan suasana diliputi tangisan, tangisan berpahala, tetesan air mata yang dicintai oleh Allah, menangisi sesuatu yang sifatnya kebaikan yang telah terputus, yaitu sinar wahyu. Hadirin sekalian, Rasulullah mati, wafat seperti matinya manusia, karena dia bagian dari manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ditegaskan di dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 34, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mutta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah
wa ilaina turja'un. Saya tidak pernah menjadikan untuk manusia sebelum Muhammad kekekalan, pasti mati. Kalau seandainya kamu mati, afa immutta, kalau seandainya engkau meninggal, apakah mereka kekal? Tidak. Setiap yang punya jiwa pasti merasakan kematian. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, dan kembalinya kalian kepada kami, termasuk Rasulullah. Hadirin sekalian, terakhir Imam Al-Qurtubi mengisahkan, awwalu amrin dahamal Islam, perkara pertama kali yang membuat Islam bersedih, summa ba'dahu mautu Umar, kemudian setelahnya adalah kematian Umar. Dengan kematian Rasulullah, wahyu terputus. Dengan kematian Umar, fitnah terbuka, yang nanti kita akan bahas ketika ditanya Hudzaifah tentang masalah fitnah yang menggelombang seperti gelombang lautan. Antara Umar dengan fitnah itu ada satu pintu. Ketika tanya, pintu itu dijebol apa dibuka wajar? Maka Hudzaifah menjawab, pintu itu dijebol. Katanya Umar, kalau memang begitu akan tidak bisa ditutup selamanya. Makanya ikhwan, setelah wafatnya Umar, fitnah mengalir deras, menggelombang seperti gelombangnya lautan. Oleh karena itu, Abu Bakar Safiyah binti Abdul Muttalib melantunkan sebuah syair ketika meninggalnya Rasulullah. La'amruka ma'abkin nabiyya li faqdihi, demi Allah, aku tidak menangisi Nabi karena wafatnya. Walakinna ma'akhsha minal haraj atiya, akan tetapi aku takutkan haraj yang akan datang setelah kematian Rasulullah. Apa haraj? Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, kematian yang merajalela, pembunuhan yang terjadi di mana-mana, yang membunuh tidak tahu alasannya kenapa harus membunuh, dan yang dibunuh tidak tahu alasan secara persis juga kenapa aku dibunuh. Cukup sekarang jam ya cuma dapat 2. Kita buka tanya jawab. Hadirin sekalian, saya ingin menguatkan, mengajak kepada antum semuanya untuk mengikuti jejak kami di dalam menelusuri, membangun dan menguatkan dakwah lewat pendidikan Islamic Center, yang sekarang kita akan menggulirkan pembangunan tahap kedua. InsyaAllah infak berapa saja yang antum serahkan kepada kami akan berbuahkan manfaat untuk umat, pahala untuk antum, dan tidak kalah pentingnya kemanfaatan untuk dakwah sunnah ini insyaallah. Maka saya mengajak kepada antum untuk mengulirkan kantong yang diedarkan dan mengasihkan kepada teman yang lainnya. Benarkah hari kiamat datangnya hari Jumat? Benar, itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah mengatakan gini, Mas, inna afdala yaumin yaumul jum'ah, sesungguhnya hari yang paling utama hari Jumat. Wa fihi khuliqa Adam, di hari itu Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, di hari itu dimasukkan di surga. Wa fihi ukhrija minha, di hari itu dikeluarkan dari surga.
Wa fihi uqimatis sa'ah, di hari itu kiamat ditegakkan. Cuman Jumat yang keberapa dan bulan apa tidak ada yang tahu. Jumat kan ada 4 1 bulan. Bulan ada 12. Tahun ada banyak, kita nggak ngerti sampai kapan. Apakah orang mukmin yang hidup di masa Dajjal dapat terhindar dari fitnahnya? Iya, asalkan hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Baqarah atau awal dari surat Al-Kahfi. Dalam hadis Rasulullah yang sahih, man hafidha awail surat Al-Kahfi usima min fitnatid Dajjal. Siapa yang hafal awal-awal surat Al-Kahfi dijaga dari fitnah Dajjal. Apakah tugas Imam Mahdi dan apakah semua umat muslim harus berbaiat dengan turunnya Imam Mahdi? Iya. Dan tolong dicamkan ikhwan, Imam Mahdi dan peperangan Yahudi Nasrani keluar sebelum turunnya Isa dan Dajjal. Maka sangat tidak benar kalau ada buku yang judulnya Dajjal sudah turun. Ini penipuan. Itu Dajjal sendiri itu nipu orang. Kenapa hadirin sekalian? Klaim pemastian tanda-tanda kiamat tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sahabat dan tabi'in pasti terjadi di zaman ini. Enggak ada. Nanti Dajjal keluar tahun 3000, enggak ada. Dengan demikian, buku yang judulnya Dajjal sudah turun menyesatkan. Apakah tugas Imam Mahdi? Cukup. Tugasnya Imam Mahdi sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, innahu min itrati, dia termasuk dari turunan saya. Dalam lafaz ini Abu Dawud, ismuhu yuwati'u ismi, namanya persis seperti nama saya. Yamliku fil ardi tis'a sinin, menjadi raja di muka bumi 9 tahun. Raja. Makanya pemerintahan yang benar itu sistemnya kerajaan. Yamla'ul arda qistan wa adlan kama yamla'u juran wa dhulman, akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kedamaian seperti sebelumnya penuh dengan kejahatan, kezaliman dan penganiayaan. Dalam lafaz lain, 7 sinin, 7 tahun umurnya. Tugasnya itu menjadi hakim, menegakkan hukum syariat Muhammad seperti yang dilakukan oleh Isa alaihi salam, yang dikatakan dalam hadis Rasulullah, yushiku ayanzila alaikum Isa bin Maryam hakaman adlan yaksiru salib wa yaqtulu khinzir wa yad'u al-jizyah wa yafidhu al-mal hatta la tuqbalu sadaqatun wa inda dhalika sajdatun wahidatun khairun minad dunya wa ma fiha. Hampir-hampir Isa turun menjadi hakim yang adil, memecah salib, membunuh babi, meletakkan pajak dan membawa kedamaian, dan harta kekayaan melimpah ruah. Sampai-sampai orang menawarkan zakat tidak diterima. Pada saat itu 1 sujudan, maksudnya solat, lebih baik dari dunia seisinya.
Dan gak usah nunggu Imam Mahdi sama Isa, Mas. Yakin seyakin-yakinnya. Kalau keadilan dengan makna yang sebenarnya diterapkan dengan baik, maka persis kondisinya seperti zaman Isa. Harta kekayaan melimpah ruah. Ya ikhwan, gak usah jauh-jauh nanti, sekarang aja. Kalau korupsi gak ada, duit dihabisin, diselewengkan untuk narkoba, untuk selingkuh, untuk pelacuran, untuk dangdutan. Ya, kalau zaman Imam Mahdi gak ada dangdutan, gak ada selingkuh penggal, gak ada maling, gak rompok. Mas, saya tanya, harta kekayaan Indonesia ini, kalau hanya dibuat makan, pakaian, bikin rumah, perabot rumah tangga, kurangnya apa? Cuman kan tadi itu penyimpangannya yang banyak. Karena tidak ada penyimpangan adil, melimpah ruah. Butuh apa lagi antum? Hutan yang begitu ribuan hektar untuk membangun rumah yang hanya 230 juta. Kecil. Semen. Tapi penyimpangan karena kezaliman dan ketidakadilan menjadi miskin, pengangguran banyak, terlantar, kacau balau. Sehingga ketika Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Dikasih kesimpulan oleh ahli tafsir kebanyakan. Falyabudu rabb hadzal bait. Akibatnya wa amanahu falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju', kelaparan hilang, wa amanahum min khauf, ketakutan hilang. Udah. Dengan kita menegakkan tauhid, yakin keamanan merata, kedamaian di mana-mana, dan tidak ada kemiskinan. Dijamin. Enggak ada orang miskin. Miskin itu hanya status. Buktinya, Mas, sistem keadilan ini dicangkok dan ditiru sedikit saja oleh negara-negara Eropa seperti Jerman. Cari orang untuk dikasih zakat enggak nemu. Di Jerman itu bayar zakat enggak nemu. Makanya orang-orang KBRI itu dihimpun, dibuang ke Indonesia. Karena dicek-cek, nggak ada yang layak untuk mendapatkan zakat. Tuh lihat, baru sedikit. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, Allah akan menegakkan negara yang adil walaupun kafir, dan Allah akan merontokkan negeri yang zalim walaupun muslim. Dan jangan salah faham, ini bukan penghinaan sistem Islam. Pak, kalau keadilan sistem Islam akan membuahkan kedamaian, apa jeleknya kalau ditiru oleh orang-orang umat lain? Salahnya orang Islam, kenapa nggak mau kau terapkan? Malah umat lain, negara lainnya menerapkan, akhirnya mendapatkan buahnya. Berkat keadilan yang mereka tegakkan mendapatkan buahnya. Karena keadilan yang dijanjikan oleh Allah dampaknya jelas. Nah, di Indonesia adilnya cuman adil versi Abu Nawas, bukan versi Rasulullah, yaitu zalim bareng-bareng adil, yang penting rata. Ustaz, yang dosa apa saja yang tidak diampuni? Syirik, kufur, sihir, kecuali kalau sebelum mati sempat bertaubat. Semua dosa, Mas, tanpa kecuali kalau tobat taubatan nasuha sebelum ajal tiba diampuni oleh Allah. Makanya makna innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lainnya. Artinya tidak mengampuni dosa syirik kalau sampai mati belum sempat taubat. Tapi kalau sebelum mati taubat, ya diampuni.
Sahabat-sahabat yang masuk Islam itu kebanyakan mereka dulu syirik. Diampuni oleh Allah. Bagaimana cara orang bertaubat apabila melakukan kesalahan besar? Pertama, kalau bisa mandi, wudu, sholat 2 rakaat, setelah itu membaca istighfar, lalu menyesali apa yang dia perbuat. Terus kemudian ngelepas betul-betul keinginan untuk lepas dari maksiat tinggi. Dan yang ketiganya, niat kuat untuk tidak ngulangi lagi. Itu syaratnya. Kalau hak manusia dikembalikan, nyopet balikin, nyolong istri orang minta maaf, Pak kalau minta maaf gue yang mati Pak. Makanya jangan kamu selingkuh. Itu berat. Itu selingkuhnya enteng, resikonya berat. Menzalimi orang lain. Itu. Apakah dalam hadis Imam Mahdi peperangan Yahudi Muslim tadi pohon-pohon, batu-batu benar-benar berbicara seperti bicaranya manusia? Iya. Karena Rasulullah SAW memberikan satu kalimat, ya Muslim, panggilan. Kalau seandainya pembicaraan bukan pembicaraan yang sahih, maka batu tidak akan mengatakan ya Muslim, ya Abdullah. Hadza isyarah. Dan kita tidak usah susah-susah takwil, repot-repot takwil dalam hal seperti ini. Mengimani perkara gaib, amirruha kama ja'at. Jalankan nas itu apa adanya. Nggak usah macam-macam takwil, nanti bekok kita nggak tahu, ya. Dan itu sangat mungkin. Seperti nanti di hari kiamat tangan bisa bicara, bahkan kulit manusia bisa bicara, ya. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil kalau Allah menghendakinya. Ustaz, ana mau tanya tentang wudu. Apa wudu itu batal bila bersentuhan dengan istri, mertua dan saudara ipar? Kalau ada tujuan nyentuhnya tasyahi, membangkitkan syahwat, batal. Tapi kalau tidak, maka tidak. Bukan sengaja megang. Ada yang memaknai salah. Sengaja megang itu sadar megang. Ya kalau ada orang megang nggak sadar itu ya gila berarti. Maksudnya di sini sengaja itu artinya sengaja membangkitkan syahwat. Makanya ciuman itu ada 2 macam. Qublatur rahmah wa qublatut tasyahi. Ciuman rahmat kasih sayang dan ciuman syahwat. Mencium istri kalau tujuannya kasih sayang, mengungkapkan kasih sayangnya nggak ada masalah. Tapi kalau menciumnya untuk syahwat, itulah yang membatalkan. Apa puasa sunnah Senin, Kamis harus sahur dan apabila tidak sahur tidak boleh? Enggak apa-apa enggak sahur. Buktinya Rasul pernah datang ke rumah Aisyah kira-kira pagi waktu duha, tanya, Aisyah kamu punya makanan enggak? Enggak punya. Ah kalau gitu saya lanjutkan puasa. Menunjukkan Rasul sahurnya enggak sahur karena enggak niat puasa. Dan dari sini juga menunjukkan niat puasa sunnah boleh siang. Tapi asalkan sebelum fajar nggak makan apa-apa sampai adzan. Kalau tadi jam 6 makan, jam setengah 6 udah ketupat bablas 1 piring, ya nggak boleh. Gitu ya. Bagaimana caranya untuk mampu gerakan dakwah Islam agar tidak timbul perbedaan-perbedaan yang dapat mengurangi kekuatan atau persatuan? Ikhwan, tolong dicamkan. Kalau kita berbicara persatuan, pertanyaan di atas apa dan untuk apa harus kita jawab dulu. Suatu persatuan ukhuwah yang sangat mustahil dan mubazir kalau belum bisa menjawab ini. Makanya Allah ketika meletakkan dasar persatuan dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu saudara.
Maksudnya di sini dasar persaudaraan adalah iman. Sehingga ngumpul nggak ngumpul yang penting beriman, apa iman nggak iman yang penting ngumpul. Yang pas mana, Pak? Udahlah, iman nggak iman, syirik murtad, kafir bid'ah, sunnah bid'ah, yang penting ngumpul. Ini persatuan yang akan pasti membuahkan apa? Pertikaian-pertikaian terselubung secara munafik. Dengan demikian saya sering mengumpamakan persatuan tanpa menyatukan persepsi, tanpa menyatukan visi dan misi, dalam bahasa gampangnya itu pemahaman, mendingan persatuan mikrolet. Warnanya sama, tujuan durusannya sama. Tapi apakah itu ukhuwah? Tidak. Giliran rebutan penumpang, saling jegal menjegal. Begitu juga persatuan tukang judi. Kamu lihat ngelingkernya rapi kan? Ukhuwah judiyah. Rapi, kompak. Bahkan ikhwan, tidak ada orang yang paling kompak kecuali penjudi-penjudi. Mulainya, akhirnya selalu damai. Ini gitu. Nah, rukun, tengkar kadang-kadang aja. Apakah kita katakan ukhuwah? Tidak. Dengan demikian, ketika kita ingin mencita-citakan ukhuwah, yang harus kita benahi adalah pemahaman kita. Karena pemahaman inilah yang memberikan jaminan untuk bersatu. Contoh saja, persatuan kesatuan yang dikumandangkan di Indonesia ini berakhir apa? Mengorbankan syariat Islam. Bersatu untuk mengorbankan syariat Islam. Contoh awal akhir Ramadan. Bersatu dengan akhir apa? Meninggalkan hadis Rasulullah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Yang penting kita nggak ada masalah. Syariat ada masalah, biarinlah. Bersatu untuk meninggalkan syariat. Nggak kepake. Maknanya bersatu sekarang ini nggak usah tegang-tegang mempermasalahkan dalil. Itu yang penting kita akornya tukang judi tadi. Padahal hadirin sekalian, persatuan adalah persatuan agama. Makanya Allah berfirman, wa an aqimud dina wa la tatafarraqu. Hendaknya kamu menegakkan agama dan jangan berselisih di dalam menerima konsep agama. Ya udahlah. Akhirnya kan bahasanya mereka perbedaan rahmat, kan gitu akhirnya. Udahlah, kita nggak usah bersih tegang, masing-masing aja, yang penting rukun. Jangan mempermasalahkan yang puasa hari Senin, yang puasa hari Selasa. Gimana nggak mempermasalahkan? Wong Selasa sama Senin itu beda. Itu kan hanya sekedar perbedaan yang ya kasuistik, yang kita bisa tolerir. Ente ngomong tok tolerir enak. Yang praktek ini coba bayangkan, yang atunya masih itikaf, yang satunya udah takbir. Yang atunya udah takbir, yang satunya masih itikaf. Tuh. Dengan demikian ikhwan, persepsi, pemahaman, visi dan misi, semua kalau kita tanya dalilnya sama, Qur'annya sama, hadisnya sama. Padahal Quran nggak pernah bisa salah, sunnah yang sahih juga nggak pernah salah. Kenapa nggak pernah ketemu? Karena pemahaman mereka yang salah. Nah, pemahaman yang salah ini harus diluruskan. Nah, standarnya apa? Pemahaman Rasul, sahabat, tabi'in. Karena mereka lah yang dijamin. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, kalau kau ingin jadikan orang sebagai suri tauladan, jadikanlah sahabat Rasul sebagai suri tauladan. Karena dia orang yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit penyimpangannya, bahkan dijamin oleh Allah an'amta alaihim, jaminan surga. Karena apa, Mas? Apakah karena dekatnya Rasulullah atau karena Arabnya? Tidak, karena lurusnya pemahaman dan pengamalan agama. Kalau memang mereka masuk surga dijamin nikmat karena lurusnya pemahaman, ya ambil dong, kan aman itu. Sehingga Rasulullah mengatakan,
khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia orang yang hidup pada zaman saya, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Walhasil antum kalau ikut pemahaman mereka dijamin kalau ada perbedaan hanya sifatnya variatif, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung. Satu lagi, umat Islam harus berjamaah dan mempunyai amir. Jamaah dan amir mana yang harus kita ikuti? Amirul Mujahidin. Ya ikhwan, antum jangan berbicara amir sekarang ini. Bicaralah tentang bagaimana saya itu bisa belajar dengan baik, kemudian mendapatkan ilmu yang baik, pemahaman yang lurus. Itu asasnya. Bicara masalah pemimpin negara, itu adalah buah. Ibarat kita nanam pohon, yang penting kan rajin mupuknya, nyemprot hamanya, nyiramnya. Mosok enggak keluar buahnya? Sehingga antum bicara masalah bai'ah sekarang tidak banyak manfaatnya, karena tidak ada satu imam pun yang layak untuk dibai'ah. Karena di antara syarat, idza buyi'a li khalifataini faqtulu ahaduhumal akhir. Jika ada dua pemimpin khalifah yang dibai'at, bunuhlah salah satunya. Lah di Indonesia amir itu berapa yo? Yang jadi masalah, yang ditusuk duluan siapa? Nah. Makanya nggak ada yang sah, nggak ada yang sahih. Boleh atau tidak sholat jamak qasar setiap hari karena musafir? Kalau tidak, boleh tolong boleh. Dalilnya dari sekalian, Rasul selama di Mekah, Fatu Mekah 19 hari selalu jamak qasar. Bahkan ada sahabat yang sampai 6 bulan karena darurat ya. Karena terjepit oleh es salju. Benar atau tidak bahwa sholat isya yang bagus di akhir waktu? Sahih. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, laula an asyqa ala ummati la akhartul isya li hadzal waqt. Kalau bukan karena memberatkan umatku, takut khawatir memberatkan umatku, waktu isya saya akhirkan di waktu ini. Ketika itu hampir pertengahan malam. Tapi jangan sampai bablas setelah pertengahan malam. Itu namanya golek uceng kelangan delek. Karena Rasul mengatakan waktu sholatul isya'i ila nisfil lail, waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam. Titik. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ustaz tolong jelaskan poligami menurut ini di saku aja. Poligaminya masuk saku. Bagaimana Ahlussunnah tentang poligami? Waduh, masuk saku lagi. Demikianlah hadirin sekalian, waktu jua yang membatasi poligami. Dengarkan insyaallah di 107 Dakta. Rabu malam saya akan membahas poligami dalam sorotan syariat. Insyaallah kita kupas tuntas pembahasan itu, mudah-mudahan bisa. Dan sengaja saya membahas karena belum menikah cuman satu, biar pihak netral. Gitu kan gitu. Biar enggak disudon sama ibu-ibu kan gitu. Wah, lo bela-belain emang udah nikah dua. Nah, kan gitu. Saya masih nikah baru satu. Saya bahas insyaallah nanti mudah-mudahan ada faedahnya buat antum. Intinya nikah poligami itu boleh-boleh saja asalkan adil. Nah, kriteria adil itu bagaimana kita bahas insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.